Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, Aidil Yogan Prasetya Modzaran dan Robi dari Ruang 4, Prodi Sistem Informasi, ingin ingin menyelesaikan UTS mata kuliah RO, yaitu pembuatan artikel, dan berikut ada judulnya: optimalisasi produksi cake window menggunakan metode pemrograman linear. Di sini untuk abstraknya bisa dilihat, perencanaan produksi yang tidak optimal dapat menimbulkan pemborosan sumber daya. Nah, Cake Window sendiri merupakan UMKM yang memproduksi beberapa varian kue berbasis lapis legit dengan keterbatasan bahan baku utama. Nah, penelitian ini sendiri bertujuan untuk menentukan kombinasi produksi optimal mana yang mampu memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya tersebut. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pendahuluannya. Oke, baik. Pada bagian pendahuluan, di sini kami terdapat latar belakang kami memilih optimasi untuk cake window ini. Jadi, yang pertama yaitu adalah industri kuliner di Indonesia itu menunjukkan beberapa perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor usaha yang mikro atau kecil dan menengah yang mengangkat produk makanan tradisional sebagai komoditas utama. Yang dimana di sini kue tradisional seperti lapis legit memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena permintaan pasar yang stabil dan meningkat pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan dan acara keluarga. Nah, sedikit menjelaskan bahwa di sini Cake Winda adalah sebuah UMKM yang memproduksi berbagai varian kue berbasis lapis legit, yaitu lapis legit original, lapis legit Wisman, dan juga lapis Surabaya, di mana setiap jenis produk memiliki kebutuhan bahan baku dan tingkat keuntungan yang berbeda. Dan juga dalam praktik produksi sehari-harinya, Cake Winda ini menghadapi beberapa keterbatasan sumber daya, khususnya bahan baku utama seperti adonan, lemak, serta bubuk rempah. Keterbatasan ini menyebabkan perlunya perencanaan produksi yang tepat agar keuntungan dapat dimaksimalkan. Tentunya, permasalahan ini sangat berpengaruh kepada jumlah produksi optimal, yang mana permasalahan klasik dalam manajemen berpotensi menimbulkan pemborosan bahan baku atau kehilangan peluang keuntungan. Nah, oleh karena itu, diperlukannya pendekatan kuantitatif yang mampu memodelkan hubungan antara keuntungan dan kendala produksi secara sistematis. Dan juga di sini pada artikel ini kami penghitungannya menggunakan metode simplex. Oke, dilanjutkan metodologinya. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang mana dengan menerapkan metode pemrograman linear. Data yang digunakan merupakan data kebutuhan bahan baku dan keuntungan produk yang diperoleh dari skenario produksi Cake Winda, sebagaimana umum digunakan dalam penelitian optimasi. Nah, jadi di sini terdapat 3 variabel keputusannya, yang mana X1, X2, dan X3. X1 adalah jumlah produksi lapis legit original, untuk X2-nya lapis legit Wisman, dan X3-nya untuk lapis Surabaya. Lalu masuk kepada fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya ada maksimasi Z sama dengan 200.000 X1 ditambah 250.000 X2-nya, lalu 220.000 untuk X3-nya. Lalu untuk fungsi kendalanya bisa dikebawahi. Oke, selanjutnya untuk fungsi kendalanya terdapat keterbatasan produksinya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku utama. Jadi masalahnya itu di ketersediaan bahan baku, yaitu lemak, adonan, serta dan bubuk rempahnya. Jadi di sini kami sudah merangkum atau sudah mengumpulkan data yang kami masukkan dalam tabel tersebut, yang dimana untuk lemak butter itu tuh pada lapis legit itu terdapat 500, ini hitungannya gram ya, 500 gram. Lalu lapis legit Wisman-nya 500 gram juga, dan lapis Surabaya-nya 1000 gram. Nah, untuk ketersediaan lemaknya di sini per hari hanya 40.000 gram. Dan juga untuk adonannya di lapis legit itu 600, untuk Wisman 600, dan juga lapis Surabaya 600, ini sama rata. Sedangkan ketersediaan untuk per harinya 36.000 gram. Lalu untuk bubuk rempah, di sini yang menggunakan bubuk rempah hanya lapis legit original dan lapis legit Wisman.
yang mana masing-masing 5 gram, dan untuk lapis Surabaya tidak menggunakan bubuk rempah. Sedangkan ketersediaan perharinya hanya 200 gram. Nah, di sini setelah kami menggunakan model matematikanya, di sini terdapat untuk kedala lemaknya itu 500x1 ditambah 500x2 ditambah 1000x3 lebih kecil sama dengan 40.000 gram. Nah, untuk kendala adonannya 600x1 ditambah 600x2 dan ditambah 600x3 lebih kecil sama dengan 36.000 gram. Lalu yang terakhir untuk kendala bubuk rempahnya, kami temukan bahwa 5x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 200 gram. Nah, dari model ini memenuhi asumsi program linear, yaitu linearitas, divisibilitas, dan non-negativitas. Lalu untuk metode penyelesaian akan dilanjutkan oleh Aidil Yogana. Baik, di sini saya akan menyelesaikan penjelasan metode penyelesaian. Untuk model pemrograman linear ini sendiri diselesaikan dengan metode simplex. Metode ini dipilih karena dia mampu menangani lebih dari 2 variabel sekaligus dan menghasilkan solusi optimal secara iteratif. Terus tahapan metode simplex juga meliputi transformasi model ke bentuk standar, penyusunan tabel simplex awal, serta iterasi hingga kondisi optimal tercapai. Nah, untuk hasil pembahasannya sendiri, dari perhitungan ini diperoleh solusi optimal pada iterasi terakhir variabel dengan keputusan sebagai berikut. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 40, X3 sama dengan 20. Nah, ini hasil tadi menunjukkan bahwa Cake Winda sebaiknya memproduksi 40 unit 40 lapis legit Wisman dan 20 lapis Surabaya. Nah, untuk lapis legit originalnya tidak perlu diproduksi karena keputusan ini dipengaruhi oleh tingkat keuntungan per unitnya dan keterbatasan bahan baku khususnya bubuk rempah yang menjadi kendala aktif dalam model ini. Nah, untuk keuntungan maksimumnya dihitung sebagai berikut. Z2 250.000 dikali 40, lalu ditambah 220.000 dikali 40 sama dengan 14.400.000. Nah, ini menunjukkan kalau lapis legit Wisman memberikan kontribusi keuntungannya lebih besar dibandingkan produk yang lain. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah menyatakan bahwa pemrograman linear efektif dalam mengidentifikasi produk dengan prioritas produksi tertinggi di bawah keterbatasan sumber daya. Nah, dari sudut pandang manajerial, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi produksi yang lebih efisien dan struktur. Dan UMKM seperti Cake Winda dapat memanfaatkan metode simplex untuk mengurangi risiko pemborosan bahan baku serta meningkatkan profitabilitas usaha. Nah, dari penjelasan tadi, dari penelitian tadi dapat disimpulkan kalau keberhasilan metode pemrograman linear ini dengan pendekatan simplex untuk mengoptimalkan produksi Cake Winda, model matematis yang dibangun mampu merepresentasikan hubungan antara keuntungan dan keterbatasan bahan baku secara sistematis. Nah, hasil analisis menunjukkan juga bahwa kombinasi produksi optimal adalah 40 unit lapis legit Wisman dan 20 unit lapis legit Surabaya. Lapis Surabaya. Dengan keuntungan maksimumnya bisa mencapai 14.400.000. Nah, penerapan metode ini terbukti efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan produksi MKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha kuliner dalam mengelola sumber daya secara efisien, serta bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model dengan variabel tambahan seperti waktu produksi dan tenaga kerja. Oke, kami akhiri dari presentasi artikel untuk memenuhi mata kuliah riset operasi, program studi sistem informasi, ruang 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.